Pada kali ini, kita akan membahas mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sekilas, kedua gelas ini terlihat sama, tapi perhatikan, saat diuji hanya satu larutan yang mampu menyalakan lampu, bahkan muncul gelembung gas di sekitarnya. Aneh bukan? Apa rahasia di balik cahaya itu? Sebelum kita menemukan jawaban dari pertanyaan itu, mari kita lihat animasi berikut. Pernahkah kalian mencampurkan garam dan gula ke dalam air? Apa yang terjadi pada zat tersebut? Ya, gula dan garam tersebut akan hilang. Proses menghilangnya gula dan garam disebut sebagai proses melarut. Mari kita lihat secara mikroskopis apa yang terjadi pada garam dan gula di dalam air. Saat kristal garam masuk, molekul air bekerja memisahkan ion natrium dan klorida hingga terlepas dari ikatannya. Begitu pula dengan gula. Molekul air menyusup dan memisahkan molekul-molekul gula hingga mereka tersebar secara individu. Proses inilah yang menjelaskan mengapa garam dan gula seolah hilang. Namun, secara kimiawi mereka tidak hilang, melainkan menyatu membentuk apa yang kita sebut sebagai larutan. Dalam sistem ini, air berperan sebagai pelarut, yaitu zat yang bertindak sebagai medium atau tempat untuk melarutkan zat lain, sementara garam dan gula berperan sebagai zat terlarut, yaitu zat yang didispersikan ke dalam pelarut tersebut. Karena proses mikroskopis tadi berhasil memecahkan zat hingga tingkat molekul atau ion, maka partikel terlarut kini tersebar merata di seluruh bagian air. Hasilnya adalah sebuah larutan sejati, di mana kita tidak bisa lagi membedakan mana air dan mana garam atau gula hanya dengan melihatnya. Semuanya menyatu dalam satu fase yang tampak seragam dan stabil. Semua konsep tersebut membawa kita pada pertanyaan misteri tadi. Penyebab sebuah lampu bisa menyala atau tetap gelap? Jawabannya ada pada jenis partikel di dalam air. Di gelas pertama yang berisi larutan garam, terjadi proses ionisasi. Molekul NaCl pecah menjadi ion natrium bermuatan positif sebagai kation dan ion klorida bermuatan negatif sebagai anion, yang semuanya bergerak bebas di antara molekul air. Ketika alat uji dihubungkan ke baterai, dua peran pun tercipta. Elektroda yang terhubung ke kutub positif disebut anoda, dan yang terhubung ke kutub negatif disebut katoda. Disinilah peran penting ion-ion tadi dimulai. Ion-ion ini bekerja sebagai pembawa muatan listrik. Ketika arus dialirkan, kation bergerak ke katoda, dan anion bergerak ke anoda. Perpindahan muatan antar elektroda inilah yang menutup sirkuit dan menyalakan lampu yang kita lihat. Larutan dengan kemampuan luar biasa ini disebut. Lalu, kenapa muncul gelembung gas di sekitar elektroda? Gelembung itu adalah bukti fisik terjadinya reaksi kimia yang dipicu oleh perpindahan elektron akibat aliran listrik. Di anoda, ion klorida memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron lebih mudah dibandingkan H2O di kutub positif. Ion-ion klorida ini mengalami oksidasi, menyerahkan elektronnya ke elektroda, dan berubah menjadi atom klorin yang sangat reaktif. Karena sifatnya yang tidak stabil sebagai atom tunggal, mereka segera berikatan secara kovalen membentuk molekul gas klorin, yang muncul sebagai gelembung. Bagaimana dengan sisi katoda? Di sini terjadi fenomena menarik, yaitu kompetisi ion. Meskipun ion natrium tertarik ke kutub negatif, secara kimiawi H2O memiliki potensial reduksi yang jauh lebih besar. Artinya, H2O memenangkan kompetisi tersebut untuk menangkap elektron dan mengalami reaksi reduksi. Sementara itu, ion natrium tetap berada di dalam larutan sebagai ion penonton. Molekul H2O yang menang kemudian pecah menjadi ion hidroksida dan melepaskan gas hidrogen dalam bentuk gelembung. Inilah alasan mengapa gelembung juga muncul. Berbeda dengan garam, molekul gula yang larut dalam air tetap utuh sebagai molekul netral dan tidak pecah menjadi ion. Molekul-molekul ini hanya terpisah dan menyebar secara merata di antara molekul air tanpa menghasilkan pembawa muatan listrik. Karena tidak ada ion yang bergerak bebas, arus listrik tidak dapat mengalir melalui larutan, sehingga sirkuit tetap terbuka. Tanpa adanya aliran listrik ini, tidak terjadi reaksi kimia di permukaan elektroda, sehingga lampu tetap padam dan tidak muncul gelembung gas. Inilah yang kita sebut sebagai larutan non-elektrolit. Nah, kalau kita tarik ke dunia nyata, urusan hantar-mengantar listrik ini punya vibe yang sama dengan hubungan kita sehari-hari loh. Ada yang tipenya low energy dan bikin gelap, tapi ada juga yang punya vibe positif yang bikin suasana selalu terang. Di kimia, kita menyebutnya dengan daya hantar listrik. Tapi tunggu dulu, ternyata tidak semua larutan elektrolit itu sekuat garam, yang bisa bikin lampu menyala terang benderang. Ada juga larutan yang setengah hati, yang meskipun ada ionnya, lampunya cuma bisa redup, atau bahkan cuma muncul sedikit gelembung saja. Mirip-mirip hubungan yang lagi digantungin. Nah, kenapa bisa begitu? Apa bedanya si paling terang dengan si setengah hati ini? Penasaran? Yuk kita lihat pembahasan selanjutnya.